selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan bila pagi ini kami dari keluarga Edi Haryanto berkesempatan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan melalui acara pagi ini, Hikmat Pagi. Saya akan mengenalkan istri saya Rini, anak saya Stephen dan Ricky. Sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi, terima kasih atas keberkat-Mu ya Bapa, sehingga saat ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami dapat merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau siapkan hati kami, Engkau yang mau siapkan kami ya Bapa, supaya kami dapat benar-benar mengerti apa firman yang akan direnungkan pada pagi hari ini, dan kiranya firman yang akan dibawakan oleh Kak Kesia pada pagi hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pedoman kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi kita pada pagi hari ini adalah sekali-kali tidak. Bacaan terambil dari Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya 1-6. Dan kali ini kita akan berfokus pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam sebuah renungan Kristen diceritakan demikian. Sejak Joseph Dixon pada tahun 1827 sampai dengan 1869 mulai memproduksi pensil selama Perang Saudara Amerika Serikat, satu-satunya perubahan signifikan pada desainnya adalah adanya tambahan karet penghapus. Renungkan sejenak batang kayu kecil untuk menulis yang unik ini. Di satu sisi terdapat ujung yang runcing, keras dan berwarna hitam. Di sisi satunya lagi terdapat karet penghapus yang kecil. Alat yang sederhana ini dapat dipakai untuk menulis, membuat sketsa, menghitung rumus-rumus yang rumit, atau juga membuat puisi yang indah. Namun pensil juga dapat dengan cepat mengoreksi suatu kesalahan, mengubah bilangan, atau memulai segalanya dari awal. Setiap hari, orang Kristiani menoreh perkataan dan perbuatannya pada catatan sejarah pribadinya. Namun, tatkala berefleksi pada perkataan dan perbuatannya, ia menjadi sadar bahwa sebagian yang dituliskannya bukanlah sifat yang akan menyenangkan Sang Juru Selamat. Ia teringat pada sikap dan tindakan yang tidak seharusnya menjadi bagian dari kehidupan orang Kristiani. Akan tetapi dosa-dosa ini diampuni dan juga persekutuan dengan Allah diperbaiki melalui pengakuan yang jujur serta pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang penting kepada jemaat Roma tentang kasih karunia Allah.
Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Meski setiap orang yang berdosa ketika datang dan memohon pengampunan dari Tuhan pasti mendapat kasih karunia-Nya, bukan berarti kemudian kita terus hidup dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Allah. Orang-orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Kristus wajib menjaga kekudusan hidupnya dan mati bagi dosa. Kehidupan dosa seharusnya tidak lagi menjadi pola hidup kita, tetapi sekarang biarlah gaya hidup yang baru yang serupa Kristus yang kita lakukan. Sayangnya, tidak semua orang percaya kepada Kristus Yesus dapat meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka masih terus tenggelam dalam keinginan hawa nafsu dan menikmati dosa. Oleh karena itu, orang-orang Kristen masa kini terus dipanggil untuk bersungguh-sungguh menghidupi hidup barunya dengan menolak dosa dan tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selalu katakan tidak kepada dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, diselamatkan, kami beroleh kasih karunia. Namun Tuhan bukan kemudian menjadi alasan bagi setiap kami untuk terus hidup diperbudak oleh dosa, supaya bertambahlah kasih karunia bagi kami. Namun Tuhan, biarlah ketika kami mengingat bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi dan ditebus, diselamatkan, itu membuat kami menghargai apa yang telah menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hidup seturut kebenaran firman-Mu. Kami berani untuk mengatakan tidak kepada dosa, karena kami tahu Roh Kuduslah yang menolong, memberi kekuatan kepada setiap kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kami berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan. Kami mohon hikmat bijaksana daripada Tuhan ketika kami menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Bahkan mungkin kami juga akan berjumpa dengan banyak orang. Tuhan tolong supaya kehadiran kami sungguh dapat menjadi berkat. Dan Tuhan, kami juga percayakan hidup kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan yang hari ini kami hadapi, kami tahu kami tidak ditinggalkan sendirian, kami tidak berjalan sendirian, tapi dalam setiap langkah kami berjalan dalam anugerah Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami kesehatan, berikan sukacita serta damai-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini, dan marilah dengan berani kita mengatakan tidak terhadap segala tipu daya dosa. Mari jaga kekudusan hidup kita di hadapannya. God bless you.